sahabat tani dimanapun berada, semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat dan apapun yang kita kerjakan hari ini berjalan dengan lancar dan tetap semangat sahabat tani ya. Nah oke, jadi baik teman-teman, pada pagi hari ini yaitu tepatnya hari Selasa tanggal 28 September. Nah jadi pada pagi hari ini teman-teman, saya akan melakukan pengecoran asam humat ke tanaman cabai ini, dan yang kedua yaitu saya akan melakukan penyemprotan asam humat pro untuk tanaman cabai ini. Nah jadi nanti kita akan bahas manfaat asam humatnya ini teman-teman ya. Nah jadi untuk situasi perkembangan cabainya ini dia teman-teman. Ini cabai lokal Medan Seed yaitu Slim. Nah inilah dia teman-teman, cabainya tuh sudah ada mulai yang memerah. Nah ini dia, ini buahnya. Oke. Ini dia teman-teman, CMK Slimnya. Nah jadi cabai ini teman-teman sudah ada yang merah. Nah seperti ini dia, sudah mulai ada yang merah. Ini dalam satu pokok sudah ada dua, tetapi belum kami panen. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dia sudah memerah. Nah untuk buahnya inilah dia. Nah teman-teman bisa lihat buahnya, mantap. Oke. Nah oke, jadi sekarang kita akan membahas manfaat asam humat untuk tanah dan untuk cabai teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita bahas manfaat dari pupuk humatop ini ataupun pembedah tanah ini teman-teman ya. Nah jadi yang pertama, asam humat ini berfungsi mempercepat perakaran tanaman dan menyuburkan tanah, media tanam serta lahan pertanian kita. Nah jadi manfaat berikutnya teman-teman, yaitu berkemampuan mengikat dan mengendapkan polutan seperti logam berat di dalam tanah sehingga mengurangi kadar racun tanah. Yang berikutnya, meningkatkan masukan nutrien melalui konversi hara menjadi bentuk ketersediaan untuk tanaman. Nah manfaat berikutnya yaitu dapat mengikat dan mengatur pelepasan hara sesuai kebutuhan tanaman sehingga meningkatkan efisiensi pemupukan. Nah yang berikutnya, memperbaiki struktur tanah secara fisik maupun kimia sehingga terbentuk tanah yang gembur, berstruktur remah dan lebih ringan. Berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk dan kemampuan tukar kation tanah sehingga dapat menurunkan dosis penggunaan pupuk kimia. Nah, meningkatkan kapasitas tukar kation dan aktivitas interaksi mikroba di tanah. Berikutnya, mengembalikan tingkat kesuburan dan kegemburan tanah yang sudah terlalu jenuh dengan penggunaan pupuk kimia, teman-teman. Nah, jadi manfaat berikutnya yaitu memperbaiki struktur fisik tanah maupun kimia sehingga terbentuk tanah yang gembur dan berstruktur remah dan ringan. Nah, yang manfaat berikutnya dapat menekan keasaman tanah, terutama tanah yang mengandung aluminium. Nah, jadi manfaat berikutnya teman-teman yaitu mampu menyerap air sehingga mengurangi risiko erosi pada tanah dan meningkatkan kemampuan tanah menahan air.
Nah, contohnya ini cocok kita gunakan di tanah yang banyak mengandung pasirnya. Nah, manfaat berikutnya teman-teman yaitu menstimulasi aktivitas mikrobiologi tanah sehingga meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Yang berikutnya dapat menekan pemakaian pupuk. Nah, jadi pemakaian pupuk teman-teman lebih irit kalau kita menggunakan asam humat ini. Manfaat berikutnya yaitu menciptakan situasi tanah yang kondusif untuk perkembangan mikroorganisme tanah yang berfungsi dalam proses dekomposisi. Nah, jadi manfaat berikutnya teman-teman yaitu aktivitas mikroorganisme di dalam tanah akan menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Nah, manfaat berikutnya teman-teman yaitu dapat mengurai sisa-sisa pupuk yang ada di dalam tanah ataupun residu pupuk ataupun pupuk yang mengendap di dalam tanah. Jadi pembedah tanah ini teman-teman baiknya kita campur dengan pupuk juga bisa ataupun kita rolling pemakaiannya dengan pupuk sangat bagus. Ini untuk kesuburan tanah kita teman-teman. Nah, jadi kalau untuk kandungan asam umat ini teman-teman, ini dia si organiknya 38,81%, K2O-nya total 10,31%, dan ini mengandung unsur hara Fe, Mn, Gn, Pb. Nah, pH H2O-nya 8,6, kadar air 16,56, kelarutan produk ini yaitu 99%. Dosis pemakaian ini teman-teman untuk 200 liter air saya beri dia 2 bungkus. Nah, 2 bungkus ini gunakan 200 gram untuk 200 liter air teman-teman ya. Oke, jadi ini akan saya larutkan terlebih dahulu. Dan ini pengaplikasian untuk pengecoran teman-teman ya. Nanti setelah saya lakukan pengadukan kita masuk ke melalui penyemprotan. Kita aduk dia terlebih dahulu, airnya sedikit kita beri teman-teman ya, supaya dia tidak menggumpal. Nah, teman-teman lihat, ini dia warnanya sangat hitam dan sangat mudah larut. Jadi kayak kopi teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut melalui penyemprotan. Nah, ini airnya udah saya takar teman-teman, yaitu untuk 5 tangki ya. Nah, jadi baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penyemprotan. Nah, jadi ini dia untuk penyemprotan yaitu Humat Pro. Nah, pupuk organik padat tepung larut air. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi inilah dia unsur hara, kandungan asam pulpat dan asam amino. Nah, ini dia. Nah, serta senyawa pulpat 39,2%, senyawa humat 18,96%, total 17 jenis asam amino. Nah, jadi kalau untuk penyemprotannya teman-teman, ini dia ada aturannya yaitu 1 saset per 100 liter air. Nah, jadi kita larutkan ini yang 100 gram ini untuk 100 liter air. Nah, jadi di sini ada keterangan sedikit teman-teman ya, yaitu untuk tanaman padi, tomat, cabai, kentang, bawang, dan sayur-sayuran, yaitu kita menggunakan air 60-90 liter air. Nah, jadi tidak sampai 100 liter air untuk 100 gram pemakaian Humat Pro ini teman-teman ya. Nah, jadi terus terang aja saya memang belum pernah
menggunakan Humat Pro ini. Tetapi kalau asam humat kemarin, beberapa tahun kemarin saya memang sudah pernah menggunakan asam humat dan memang sangat bagus bagi tanah kita itu. Ini akan saya larutkan teman-teman ya. Oke, kita lihat warnanya. Nah, ini dia warnanya teman-teman. Seperti ini warnanya, agak abu-abu. Oke, kita masuk. Nah, ini termasuk warna hitam juga warnanya teman-teman. Oke, sekarang saya masukin ke dalam drum.